Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama sekali saya tidak membuat tutorial terkait dengan beberapa pekerjaan geospasial ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada PR yang sepertinya sudah cukup lama ya, yang belum diselesaikan oleh sahabat-sahabat kita ya. Sini oleh Pak Haryanto, beliau pernah mengirim dataset sekitar 3 bulan yang lalu ya, dengan masalah itu adalah bahwa ada peringatan ya di Maxennya bahwa sampel datanya itu berada di luar bounding box data lingkungannya ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya sampaikan, permasalahannya itu sudah bisa selesaikan jika kita bisa memastikan bahwa sistem koordinat di data in situ-nya, dalam hal ini adalah data CSV-nya, itu sama dengan sistem koordinat yang ada di semua variabel lingkungan. Dan 3 bulan yang lalu ketika data sudah dikirim oleh Pak Haryanto, itu saya sudah cek sebenarnya. Saya sudah lakukan beberapa simulasi dan berhasil, tetapi karena saya memerlukan izin dari beliau untuk bisa mengupload tutorial menggunakan dataset yang beliau kirim. Jadi apa namanya, videonya itu tidak sempat saya buat ya, karena setelah beliau memberikan persetujuan untuk menjadikan datasetnya sebagai bahan tutorial gitu ya, sebulan yang lalu itu saya lupa dengan apa namanya pekerjaan yang 3 bulan yang lalu pernah saya uji coba. Ya, hari ini saya akan coba untuk membantu Pak Haryanto dan beberapa kawan-kawan yang menghadapi permasalahan yang sama ya ketika menggunakan Maxen. Oke, sebagai cerita awal, jadi Pak Haryanto itu ingin melakukan apa namanya pemodelan ya, kecocokan habitat dari burung maleo ya. Burung maleo ini kalau kita perhatikan maleo sengkawor ya, yang berada di Gorontalo ya, ditemukan di Gorontalo. Kira-kira modelnya seperti ini ya. Jadi tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan spesies burung ini, sehingga kita perlu cari kira-kira dia cocoknya ada di mana atau saat ini dia berada di mana, menggunakan data-data, dua data secara umum. Yang pertama itu adalah data in situ ya, nantinya ya, data in situ berupa biasanya jejak atau bukti di mana burung itu bisa ditemukan ya. Kemudian yang kedua itu adalah data-data lingkungan ya. Data-data lingkungan ketika itu ditemukan itu seperti apa. Nah, ini juga biasanya kita masih tebak-tebakan jika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan burung tersebut. Misalkan dia hidup di ketinggian berapa, kemudian dia hidup pada suhu berapa, pada curah hujan berapa, kemudian apakah burung ini memiliki gangguan ya, pengganggu alami, misalkan dia tidak bisa dekat dengan manusia, dia tidak bisa dekat dengan spesies lainnya dan sebagainya. Sehingga ketika kita tidak memiliki apa namanya pengetahuan tentang itu, maka kita bisa tebak-tebakan sebanyak-banyaknya variabel yang kita miliki, kira-kira itu terkait dengan keberadaan burung ini bisa kita masukkan, dan nanti Maxen akan memodelkan mana yang memiliki hubungan yang kuat dan mana yang tidak. Sehingga ketika kita sudah fokus ya, kita memiliki data variabel yang memiliki hubungan yang kuat, kita bisa fokus menggunakan data tersebut untuk melakukan pemodelan. Kita bisa cek di sini beberapa data yang dikirim. Yang pertama itu adalah ada data CSV. Di sini kita bisa cek data yang dikirimkan itu adalah data koordinat ya. Ini adalah bujur dan lintang ya. Kita bisa cek spesiesnya, kita isi sama semua.
Jika kita ingin melakukan pemodelan secara serentak untuk spesies yang berbeda, kita bisa masukkan nama spesiesnya langsung di sini. Dan ini adalah lokasinya di mana. Nah, lokasinya ditemukan itu di mana. Dan ini dia formatnya lintang bujur ya, formatnya degree ya, tidak apa namanya sistem koordinat proyeksi, misalkan UTM atau yang lainnya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini apa aja yang dikirimkan oleh beliau itu adalah SHP variabel lingkungan. Ini saya tidak perlukan ya. Kemudian TIF variabel lingkungan ini bisa jadi saya perlukan ya. Jadi jika nanti saya menemukan kondisi di mana data ASC ya, data ASC harusnya itu adalah datanya adalah data ASCII saja ya, yang ini saja yang saya perlukan. Jika ini ada masalah atau ada yang tidak standar, maka saya perlu menggunakan data sebelumnya untuk memproduksi ASCII. Kemudian ini adalah data rasternya, kita lihat kira-kira modelnya, ada precipitation dan seterusnya. Ya, dari data ini yang diperlukan itu sebenarnya cuman kalau dia sudah benar itu adalah cuman dua data ini ya. Data CSV dan yang kedua itu adalah data ASCII. Kita bisa cek di sini, kita akan lakukan pemodelan sekarang apakah ya, kita perhatikan di sini apakah data yang tadi itu bisa dipakai atau tidak, atau apakah betul ya permasalahan yang disampaikan tadi oleh Pak Haryadi apa atau Pak Haryanto tadi itu kita temukan di data data ini. Kita bisa cek di sini. Saya akan coba langsung menggunakan data beliau. Yang pertama itu adalah CSV. Saya akan panggil CSV-nya. Kira-kira masalahnya di mana. Kemudian yang kedua itu adalah saya akan coba open data ASCII-nya. Ya, saya anggap ini semuanya benar. Oke. Ini kita biarkan saja. Bisa kita tentukan nanti apakah format datanya continuous atau kategorikal itu nanti saja. Setelah ini bisa dibaca dulu ya. Kita cek di sini, kita run aja dulu. Ini outputnya belum kita tentukan. Kita tentukan, kita buat saja di sini output ya. Oke, kita buat satu folder output. Oke, ini juga projectionnya dia berada di mana. Kita bisa browse. Kita bisa menentukan dia menggunakan sistem koordinatnya nanti dia berada di mana. Kita ambil di sini salah satu ya. Oke, kemudian kita run. Nah, oke, betul bahwa permasalahannya itu adalah sampel data yang tadi, apa namanya data in situnya itu berada di luar data lingkungannya. Bisa saja sampelnya yang salah atau data lingkungannya yang salah. Nah, ini perlu kita cek ya. Jadi sebenarnya ini bisa saja dengan mudah diselesaikan jika kita bisa pastikan sistem koordinatnya itu sama. Kalau dia sistem koordinatnya sama, kemudian kita overlay, maka datanya itu dia apa namanya berada pada lokasi yang sama, maka masalah tersebut tidak akan muncul lagi. Baik, saya kira itu saja dulu. Kemudian saya akan membuat data set baru untuk memastikan bahwa data kita nanti memiliki sistem koordinat yang sama dan berada pada eh, apa namanya region of interest yang sama. Oke, apa yang akan kita lakukan? Oke, ini saya close saja semua karena ini bermasalah semua ya. Oke, saya close. Oke, selanjutnya adalah yang akan saya lakukan itu adalah saya akan membuat folder baru ya. Folder baru yang namanya itu adalah ini kita pakai nama bahasa Indonesianya saja ya. Maleo Sengkawor ya, Maleo Sengkawor. Maleo Sengkawor. Oke.
Maleo Sengkawor. Oke, saya akan buat versi saya supaya dia berbeda. Saya pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini yang saya perlukan itu adalah CSV. Nah, oke, ini saya ambil CSV. Saya akan ambil data CSV. Ini adalah data apa namanya data institunya. Kemudian yang kedua itu adalah saya akan ambil data ASCII, tetapi karena saya yakin masalahnya ada di sini, maka data ASCII ini tidak saya ambil. Saya ambil dari data mentahnya, data rasternya di sini ya. Saya akan ambil data raster. Nanti data raster ini yang akan saya ubah menjadi apa namanya data ASCII ya, variabel lingkungan. Oke, oke eh, kita akan pindah ke sini. Oke, kita tidak menggunakan ini lagi ya. Oke, Malius Sengkawor. Sorry. Oke, oke. Itu yang akan saya lakukan. Selanjutnya bisa dicek prosedur berikutnya. Baik, dari data yang lama ya di makrocephalon malea ini ya kita hanya butuh data rasternya saja ya. Kemudian kita juga butuh data SHP dari data in situnya. Oke, kira-kira modelnya seperti ini. Data raster, kemudian data ASCII ini nanti masih kosong, akan kita buat semua. Kemudian titik koordinat yang tadi, titik koordinat dari sama dengan data CSV ini. Kemudian kita bikin satu folder namanya folder output. Ya, nanti semua data hasil proses akan ditaruh di sini. Oke, selanjutnya itu saya akan ini kita bisa gunakan software macam-macam sebenarnya. Eh, Biasanya saya menggunakan ArcGIS ya untuk ini. Sekarang kita coba menggunakan Quantum GIS ya seperti ini. Kemudian kita akan panggil datanya yang tadi. Ini datanya kita semua ada di sini ya. Data-data rasternya kita panggil semua. Oke, ada precipitation, kemudian elevation, kemudian jalan, kemudian land use, ya, dan kita anggap bahwa semua data ini benar, ya. Bisa jadi dia salah, cuman sekarang kita anggap dia semuanya benar dulu untuk memastikan bahwa prosesnya bisa kita lakukan di Maxent. Kemudian ada river, kemudian terakhir ada slope, ya. Oke, kita bisa cek di sini ada sekitar 8 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data. Dan 8-8-nya ini sudah terpasang dengan baik ya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah satu lagi kita perlu kontrol, yakni data koordinat untuk memastikan bahwa data kita nanti itu berada pada sistem yang sama atau lokasi yang sama ya. Nah, kita cek di sini saya pakai simbologi yang agak gede supaya mudah dilihat. Oke. Nah, yang menarik di sini itu adalah bahwa walaupun data ini berada pada lokasi yang sama, tetapi bisa jadi sistem koordinatnya berbeda ya. Jadi kita perhatikan di sini kebetulan Quantum JS saya menggunakan EPSG 4326. Ini berarti dia degree latitude longitude ya, lintang bujur saja ya. Kemudian kita bisa cek di sini apakah data pertama ini degree latitude longitude. Kita bisa cek di information ya. Kemudian CRS di sini kita lihat dia menggunakan WGS 84 UT zona UTM. Kalau yang ini ya dia menggunakan zona UTM.
Oke. Oke, berarti ini data ini mau menggunakan apa namanya UTM ya. Ini berbeda dengan eh, data CSV yang dikirimkan ke kita itu WGS 84. Nah, sebenarnya itu bisa saja nanti kita ubah datanya menjadi salah satu, semuanya WGS 84, semuanya menggunakan UTM ya, atau semuanya menggunakan degree, latitude, longitude. Oke, sekarang kita coba mengubah datanya menjadi latitude longitude sesuai dengan CSV. Nanti di tutorial yang lain mungkin kita akan ubah menjadi UTM. Oke, sekarang ini akan saya apa namanya? Saya akan ubah datanya ya eh, menjadi dua tahap. Yang pertama itu adalah saya mengubahnya menjadi latitude longitude ya, seperti koordinat yang ini, dan yang kedua itu adalah saya akan mengubah formatnya menjadi ASCII. Oke, kita bisa menggunakan raster, kemudian di sini ada projection, kita menggunakan warp ya. Jadi kita cek di sini dia 32750, ini UTM zone 50S ya. Kita akan ubah menjadi 4326 yang ini 4326 itu sama sesuai dengan yang ada di Excel-nya ini. Oke. Oke, kita akan ubah EPSG 4326, WGS 84. Yang lain-lainnya tidak perlu kita ubah. Kemudian selanjutnya adalah kita ubah extension-nya, Shape S ya. Shape S di sini udah betul ASCII. Yang akan kita ubah itu yang pertama itu adalah data, apakah betul ini, kita perlu perhatikan dulu ini slope ya. Oke, kita akan ubah menjadi slope. Oke, saya akan gunakan angka 9 di sini ya untuk memastikan bahwa nanti datanya tidak tertukar ya. Oke, kita run, udah selesai. Satu data sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita nanti tinggal ubah aja eh, slope udah, eh, kita bisa cek di sini, kita bisa cek ya slope kita, eh, slope 9 itu sudah ada ya. Kita bisa cek zoom extend ya. Jadi dia tidak 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 lari kemana-mana ya. Dia sama dengan slope-nya. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk river, NDVI dan seterusnya ya. Kita bisa cek eh, raster, kemudian projection, WAP. Oke, slope-nya udah. Kemudian yang kedua setelah slope itu adalah river. Kita pilih river. Nah, sungai, mana sungai? Sungai, sungai, river. Oke, kemudian jangan lupa targetnya adalah 4326. Oke ya, 4326. Kemudian selanjutnya kita ubah di sini menjadi river. Oke ya, river 9. Oke. Oke, selanjutnya setelah river, di sini udah ada river, kita akan ubah NDVI. Oke, ini tidak perlu kita tutup, kita tinggal ubah-ubah aja. NDVI, NDVI kita sudah 4326 ini. NDVI 4326. Ya, oke, khusus NDVI-nya pernah diubah kayaknya ini. Oke, kita cek NDVI. Bisa jadi nanti ini akan menyebabkan masalah karena kita tidak tahu asal-usulnya. Oke, kita coba NDVI. NDVI 9. Oke.
NDVI 9 kita cek 4326. Ini menarik, NDVI ini dia sistemnya berbeda sendiri dari teman-temannya. Kemudian berikutnya adalah setelah NDVI, river sudah slope apa udah slope ya? Suhu. Suhu. Suhunya 3275 berarti ini belum benar. Kita ubah menjadi 4326 betul. Suhu kita ubah ininya suhu 9 ya. NDVI river slope suhu udah. Selanjutnya oke. Yang belum itu kayaknya slope ya. Kita bisa cek di sini. Slope sudah. Slope sudah. Yang belum itu adalah suhu, slope, river, NDVI, land use, road, precipitation, elevation. Oke. Oke, kita road. Oke, ininya 4326, nggak usah diubah. Oke, ini jalan ya. Road 9. Road 9. Oke, kita cek lagi. Road 9. Oke, sudah. Road 9. Yang belum itu adalah precipitation. Oke, 4326 juga udah. Kemudian kita simpan precipitation. Precipitation. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Ini perlu dicek-cek ulang. Precipitation. Kemudian precipitation udah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya itu adalah land cover kayaknya ya. Land cover. Slope sudah. Elevation, land use ya, land use. Kita akan ubah land use. Land use 9. Kemudian land use 9 ini kita pastikan oke. Terakhir itu adalah kita akan ubah elevation ya. Sini elevation belum pernah kita sentuh. Di 4326, kemudian ini kita ubah menjadi elevation 9. Oke. Sehingga kita udah punya ya, kita udah punya banyak sekali data ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada banyak sekali yang semuanya belakangnya itu adalah angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini semuanya eh, overlap ya dengan yang merah tadi. Oke. Oke. Ini saya kira kita simpan. Eh, Maliu. Maaf, Maliu. Maliu. Oke, Maliu. Maliu S. Oke, simpan. Oke, selanjutnya ini saya tidak perlukan lagi. Saya simpan aja. Oke, saya akan mencoba untuk memproses data-data yang sudah kita siapkan tadi menggunakan Maxent ya. Ada 8 variabel yang udah kita bikin, variabel lingkungan, kemudian 1 data in situ. Kita lihat dengan Maxent seperti apa kira-kira ya. Ini kita coba buka Maxent. Kemudian nanti kita akan dibawa ke dashboard seperti ini. Kemudian kita browse sebelah kiri ini, dia adalah data
CSV-nya ya. CSV-nya. Ini data-data saya siapkan di Drive. Anda bisa coba sendiri nanti. Kemudian yang di sini adalah data ASCII-nya ya. Nah, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang menarik itu adalah kalau kita bermain di tipe data, di sini ada continuous dan categorical. Jadi perlu berhati-hati ketika kita menggunakan, kapan kita menggunakan continuous dan categorical. Jadi kalau data-datanya itu sudah kita split menjadi kelas-kelas, misalkan elevationnya itu menjadi 5 kelas gitu ya, maka dia categorical. Land use dia pasti categorical. Kemudian suhu, kalau dia bukan suhu aslinya gitu ya, kita bagi-bagi menjadi kelas-kelas tertentu, maka dia categorical. Di sini saya biarkan semuanya continuous untuk melihat kira-kira dampaknya seperti apa. Kemudian di directory, di sini kita ubah ke directory yang udah kita bikin, namanya output. Kemudian projection layer kita biarkan. Ini maksudnya itu adalah kalau kita ingin langsung mengubah projection yang dihasilkan oleh Maxen ini ke sistem proyeksi yang kita inginkan, kita bisa siapkan template-nya di sini. Oke, kita run. Maka ini dia berjalan sangat baik ya. Prosesnya tidak ada error, itu artinya semua data yang kita siapkan tadi itu sesuai standar ya. Tidak berarti benar, tetapi dia bisa diterima oleh Maxen. Nah, kalau ini udah selesai itu artinya bahwa proses ini sudah sukses ya. Kita tutup saja. Kemudian kita go ke output. Di output ini banyak sekali file yang bisa kita analisis nantinya ya. Sebagian besar itu CSV, kemudian ada yang juga gambar di sini ya. Kalau kita ingin dapat gambarnya, gambar aslinya ada di sini. Nah, ini menarik gambarnya. Kemudian kalau kita ingin lihat resume-nya, kita buka HTML-nya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar sekaligus analisisnya ya. Ini menarik. Jadi misalkan kita ingin lihat AUC-nya gitu ya. Ini makin tinggi, makin mendekati 1, yang merah ini maka dia makin bagus dan seterusnya. Kemudian ini adalah prediksinya. Yang merah-merah ini adalah prediksi yang paling sesuai untuk spesies yang kita inginkan. Sementara yang biru ini, biru tua ini adalah yang tidak sesuai ya. Kita bisa cek, bisa lihat di sini. Ini bagus sekali gambarnya. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu adalah analisis variable contribution. Saya ingin memberi penekanan di sini itu adalah makin tinggi percent of contribution, itu artinya bahwa variabel yang kita pilih itu memiliki kontribusi yang tinggi. Sehingga ketika misalkan nanti kita ingin membuat model yang sama di tempat yang berbeda atau di lokasi yang lebih luas dari yang kita lakukan saat ini, tetapi kita tidak bisa menyiapkan semua variabel, 8 variabel tadi, maka cukup menggunakan variabel-variabel yang memiliki kontribusi tinggi. Dalam hal ini ada 3 di sini, precipitation, root, sama elevation. Lain-lainnya itu kecil kontribusinya. Oke, seperti itu bisa Anda cek nanti bagian yang ini. Nah, yang menarik itu juga di sini ada explain ya di sini. Ya, ini bisa membantu kita menjelaskan data yang kita miliki. Tinggal diklik aja, kemudian nanti akan ada gambar seperti ini. Nah, kebetulan tadi apa namanya? Semua datanya continuous, kita lihat continuous. Ini artinya bahwa elevasi dia cocok di elevasi rendah ya. Kemudian land use-nya tidak terlalu terpengaruh. Kemudian NDVI-nya yang sedikit, yang tebal. Kemudian precipitation yang rendah dia sukanya. Kemudian river justru dia suka yang dekat river. Kemudian road yang mm, agak jauh dan agak dekat ya, tidak ekstrim di sini. Kemudian yang slope dia yang tidak curam. Kemudian yang suhu dia suhunya yang rendah dan seterusnya. Kita bisa cek di sini masing-masing. Ini elevation kita, kemudian ini land use kita, data land use kita lebih baik daripada data yang kita masukkan tadi ya. Ini data aslinya dia. Ini sungainya, ini jalan raya, kemudian ini route, ini slope, ini suhu, dan seterusnya. Dan ini adalah model prediksi dari 8 variabel yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi nantinya untuk bisa berbagi ya